Selamat pagi Ibu Lis. Terima kasih. Halo, pagi Pak Ron. Ya, oke langsung aja ya Bu ya. Ya, silakan. Oke, oke. Saya izin share screen. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kembali bertemu lagi dengan saya. Dan pagi ini eh, cukup lumayan karena semalam saya harap sudah menerima eh, file PDF-nya ya. Jadi udah ada yang bisa mengisi ya. Nah, jadi oke. Topiknya tentang ketidaksejatian. Apakah udah bisa dilihat di layar Anda semuanya? Udah. Oke, puji Ya, Tuhan. Terima kasih. Ya, jadi ini tentang ketidaksejatian atau inauthenticity ya, beranjak dari diri palsu menuju diri sejati. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa kita akan belajar ini ya? Jadi dalam sesi singkat ini kita akan belajar tentang dari mana diri palsu dan bagaimana kita mengatasinya. Jadi ini juga menjadi sebuah perjalanan panjang ya. Ini kalau kita ibarat atlet itu nih pelari maraton bukan pelari cepat karena perlu proses yang panjang dan langkah yang penting tuh langkah awal menuju pemulihan dimulai dari mengenali perbedaan antara diri palsu kita dan diri sejati dan memahami asal usul keduanya dan sehingga nanti diri palsu ini bisa diubahkan. Nah, sebelumnya saya akan kasih background dulu bahwa ketika kita semua masih menjadi kanak-kanak ya, anak-anak dan kita semua pasti melewati masa itu ya. Dan juga anak-anak kita semua mereka perlu memiliki yang namanya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar mereka mengekspresikan diri mereka sejati. Contoh kebutuhan fisik, kebutuhan emosional dan Anda sudah baca ya semuanya ya. Kebutuhan fisik ya perlindungan, kesehatan, makanan bergizi, istirahat, dan sebagainya. Kebutuhan emosional ya pasti anak-anak ya dalam ikatan keluarga itu ikatan batin, rasa memiliki, rasa kasih sayang, pengasuhan, dihargai, bisa mengekspresikan sesuatu. Kemudian kebutuhan sosial ada hubungan, eh, rasa dimiliki atau memiliki dalam komunitas, kemudian hubungan dengan teman-teman sebaya mereka serta kebutuhan untuk memiliki keterampilan sosial, keterampilan memiliki pertemanan dan sebagainya ya. Dan ada yang namanya kebutuhan kognitif ya ini kaitan dengan pendidikan ya. Stimulasi atau stimulasi daya pikir atau di dibuat orang itu bisa mulai berpikir kan gitu ya. Dia harus dirangsang daya pikirnya. Kemudian belajar ya pendidikan. Kita ketika kecil pasti disuruh tugas kamu itu belajar ya. Karena itu bagian dari proses pendidikan secara akademis mungkin ya rasa ingin tahu atau bereksplorasi ya. Jadi ini membuat orang itu kemudian merangsang daya pikir ya juga dari rasa ingin tahu, bereksplorasi dan sebagainya. Kemudian juga ada kebutuhan moral, spiritual ya, perkembangan perkembangan moralnya bagaimana ya itu kaitan dengan nilai-nilai, value, kemudian identitas dan sebagainya. Dan ini yang yang penting buat mereka semua. Kemudian ada kebutuhan tentang harapan, kedamaian, kemudian ada dalam komunitas itu semua kaitan dengan moral dan spiritual. Berikutnya, nah yang yang tadi dari semua yang saya sampaikan ini ada sekitar satu, dua, tiga, empat, lima ya kebutuhan. Nah, jika kita tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dalam hidup itu, Bapak Ibu semuanya, eh, ada seorang psikolog dan dokter ya, psikiater ya, dia seorang dokter penulis Gabor Mate namanya, berbicara tentang dampak pengabaian yang disebut sebagai trauma kecil atau small trauma. Jadi kalau tidak mendapatkan itu atau berarti mendapatkan pengabaian ya. Pengabaian ketiadaan kasih tanpa syarat merupakan bentuk trauma yang paling serius karena bukan sesuatu yang dilakukan kepada anak-anak tersebut, melainkan ketiadaan sesuatu. Jadi, kalau dia tidak mendapatkan, ini bukan masalah perlakuannya, tetapi kalau dia tidak mendapatkan, yaitu ketiadaan sesuatu, ketiadaan responsivitas, ketiadaan perhatian, keselarasan, kehangatan,
dan koneksi emosional, nah itu maka akan menghasilkan sebuah trauma kecil. Nah, trauma kecil itu seperti ya tidak diperhatikan, kemudian diabaikan dan sebagainya ya. Kemudian kalau trauma besar itu seperti mungkin apa eh, orang tuanya meninggal, orang tuanya bercerai, dia mengalami kecelakaan gitu waktu waktu kecilnya ya. Dan trauma kecil tuh mungkin sering pindah-pindah rumah kayak saya dulu dari waktu saya kecil itu udah saya hitung lebih dari 20 kali pindah-pindah rumah itu karena tiba-tiba kehilangan teman-teman yang sudah saya bangun hilang pindah gitu ya. Itu trauma kecil. Nah, kemudian kita definisikan trauma sendiri itu apa ya? Trauma adalah pengalaman yang mengganggu dan menyakitkan, ya, melampaui kapasitas seseorang untuk mengatasinya dan seringkali berdampak jangka panjang secara emosional, psikologis, sosial maupun fisik. Jadi ini sesuatu pengalaman yang sangat menyakitkan. Mungkin yang tadi saya katakan, ketika orang tuanya berpisah, itu itu walaupun sudah bertahun-tahun kita melewati itu pasti ada dampak yang mengganggu ketika orang tuanya meninggal, salah satu orang tuanya meninggal atau keduanya meninggal apalagi ya, itu wah itu sesuatu yang besar sekali. Ya, pengalaman-pengalaman yang kemudian menghasilkan sebuah dampak jangka panjang yang seringkali kita sulit untuk move on dari situ. Itu berarti itu sebuah trauma yang terjadi dalam hidup kita. Nah, nah manusia itu punya kecenderungan untuk dia beradaptasi. Jadi kalau tadi dari kebutuhan yang sejati tadi tidak terpenuhi, ya itu lihat si bagannya seperti ya. Kemudian dia beradaptasi, yaitu membunuh sebagian dari diri sejati tanpa sadar gitu. Beradaptasi karena dia tidak mendapatkan. Kemudian dia beranjak, oke lah saya beradaptasi dengan ini ya udah nggak sempurna nggak apa. Kemudian beradaptasi akhirnya dia kehilangan jati diri yang aslinya menjadi diri yang palsu. Nah ini hal-hal yang mungkin saya juga dulu tidak sadari ya gitu ya. Kenapa saya tiba-tiba bisa menjadi orang ketika suatu masa saya menjadi seperti itu karena saya tidak sadar saya sudah beradaptasi menjadi diri palsu saya. Ini semoga nangkep ya, sederhana tapi sebenarnya proses yang panjang. Nah, akar dan dampak luka ayah ibu dan trauma lainnya itu trauma besar dan kecil itu berdampak sebetulnya ya. Nah, kita lihat bahwa setiap anak memiliki kebutuhan terutama di usia-usia ini ya. Dan kalau kebutuhan-kebutuhan itu tidak diberikan, nah, terutama selalu kalau kita eh, mau tes dalam psikologi itu biasanya ditanya hal apa yang terjadi sebelum Anda usia 11 tahun itu biasanya ditanyakan pengalaman-pengalaman apa karena itu yang kemudian bisa mempengaruhi kita di masa depan. Nah, jadi ini ada hal-hal yang anak-anak perlukan di usia ini ya, membagikan keintiman bagi seorang ibu merawat dan mengasuh di usia 4 dan 5 ayah berperan dengan memberikan otoritas moral dan memberikan rasa aman secara emosi. Dan 7 dan terus ya 7 semuanya menegaskan potensi identitas semua harusnya sudah diberikan. Nah, kalau itu tidak diberikan ya datang yang namanya diri palsu ya. Kita lihat ini di usia yang sebelah kiri ini 0 sampai 2 tahun. Kemudian kebutuhan dasarnya rasa memiliki keintiman, rasa aman. Nah, kalau terjadi penolakan di situ, kemudian dia terjadi luka. Nah, padahal kebutuhannya ini penerimaan ya, penerimaan. Kemudian kalau kemudian penerimaan diganti dengan penolakan, apa yang terjadi? Konsep diri yang salah. Saya adalah apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Karena untuk dia bisa diterima, dia harus harus sesuai dengan eh, persepsi orang gitu ya. Nah, kemudian usia 3 sampai 5 kebutuhan dasarnya ini kapasitas. Dia tidak mampu, tidak pasti, lukanya gitu ya, kegagalan dan kebutuhannya itu kemampuan. Nah, saya adalah apa yang saya lakukan. Nah, kita luka-luka ini jadi seperti itu ya. Ada prosesnya seperti itu ya. Ini keberhargaan 6 sampai 8 tahun. Kalau dia tidak mendapatkan ya dia
memiliki keberhargaan diri yang rendah dan inferior. Inferior itu rendah diri lah gitu ya. Nah, dia perlu rendah diri. Kemudian konsep diri yang salahnya dia adalah kalau tidak mendapatkan itu, jadi menghasilkan konsep diri yang salah, yaitu saya adalah apa yang saya miliki. Jadi banyak orang membuktikan dengan saya itu berhasil, saya sukses, saya menjadi seorang pengusaha, mungkin saya menjadi pribadi yang mungkin atau bukan seorang pendeta juga bisa ya, pembicara yang sukses ya, karena konsep diri yang salah. Mungkin karena waktu kecilnya dia tidak mendapatkan keberhargaan yang dia perlukan. Nah, ini terus dibawa kalau tidak diselesaikan ya Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ada dua konsep yaitu diri palsu dan diri sejati dalam hidup kita. Dan diri palsu itu adalah keyakinan atau kita ini terprogram yang terbentuk bahwa saya ini rendah, saya tidak mampu, saya ditolak. Dan sekarang saya harus membangun identitas saya berdasarkan pada apa yang saya miliki, apa yang saya lakukan, dan apa yang orang lain pikir tentang saya. Kebanyakan memang orang mengalami begini karena contohnya misalnya ketika dia dalam satu lingkungan dia kemudian ditolak ya pasti dia berpikir iya deh saya tidak diterima ya mungkin iyalah saya kan nggak banyak banyak punya duit lah ya yang sementara dia lebih kaya dari saya dia lebih ini lebih itu nah itu kemudian menjadi sebuah pembenaran buat kita untuk kita oh ya udahlah nggak apa-apa karena memang pada kenyataannya saya tidak seperti dia dia lebih hebat lebih mampu lebih berpengaruh gitu ya. Nah, itu yang membuat kita beradaptasi tadi itu ya. Kemudian kalau diri sejati itu ekspresi yang diciptakan atau dicipta ulang sesuai dengan maksud Tuhan. Pengertian bahwa saya adalah pribadi yang dikasihi, unik dan diberi anugerah yang cukup untuk memerintah di bumi sebagai wakil dari surga. Ingat, Anda setiap hari melakukan tadi ya, doa, perjamuan kudus dan mengenang kembali begitu Allah mengasihi Anda dan saya. eh, Tuhan sudah mati buat kita berarti bahwa kita pribadi yang dikasih, kita unik. Kenapa kita unik? Ya karena tidak ada yang sama seperti kita. Dan ini konsep yang berasal dari dalam, Bapak Ibu semuanya, bahwa kita itu diciptakan berharga. Kenapa kita mesti menghargai orang? Bukan karena kalau saya menghargai dia kemudian jadi segan sama saya, bukan. Tetapi karena saya menghargai orang karena dia adalah ciptaan yang berharga dari sononya gitu ya. Jadi kita harus menyadari bahwa kita adalah pribadi yang berharga. Dan kita sudah ditebus oleh darah yang mahal kalau kita masih apa ya masih menjadi orang yang aduh saya ini apa begini begini berarti tidak menghargai pengorbanan Kristus. Dan kita harus menjadi wakilnya Tuhan dimanapun kita berada. Kita mewakili kerajaan Allah karena kita menghidupi konsep-konsep kerajaan Allah. Amin, Bapak Ibu semuanya. Nah, diri palsu itu intinya gini, hasil rekayasa pikiran dan karena hal-hal sosial yang terjadi ya. Sehingga kita membuat sebuah persona atau citra yang kemudian kita buat itu menjadi topeng kita. Yang kemudian membentuk rasa aman ya, seolah-olah rasa aman. Padahal itu sebenarnya rasa tidak aman. Dan itu harapan dari orang, harapan dari budaya terhadap diri kita. Itu kira-kira gitu ya. Tetapi kalau diri sejati itu sebenarnya sesuatu yang dari dalam ya. Itu inti dari originalitasnya atau otentik dari seorang yang bebas dari pengaruh luar dan selaras dengan kebutuhan yang terdalam yaitu apa nilai-nilai, keyakinan, panggilan dan sebagainya. Jadi kalau kita melibatkan diri sejati dalam kesadaran diri dengan mendengar suara Tuhan, maka kita bisa hidup selaras dengan maksud dan panggilan sejati seseorang itu. Jadi intinya kalau diri palsu itu mostly dia sesuatu yang pengaruh kita dari luar, tetapi diri sejati itu sesuatu yang lebih dari dalam karena itu berasal dari Tuhan yang ada dalam dalam diri kita, yang mau membentuk kita, yang kita menyadari siapa diri kita. Nah, ada perbedaannya, tapi saya nggak akan panjang lebar ya di sini ya karena waktu Bapak Ibu semuanya. Anda juga udah baca tadi malam, mungkin kalau sudah diberikan oleh Kak Vivin tadi malam, ya rancangan dalam berakar dalam rancangan Allah itu semua.
Semenjak diri kita diciptakan itu ya, dijadikan dalam kandungan ibu kita, kita sudah Tuhan punya maksud dan tujuan dalam diri kita dan siapa diri kita sebagaimana yang Tuhan ciptakan. Tapi kalau kita lihat yang sebelah kanan, jadi diri palsu pengaruh luar ya. Siapa Anda itu menurut didikan dan tuntutan masyarakat ya. Hidup dalam ketakutan, penolakan dan sebagainya ya. Semua tentang sesuatu yang dari luar. Tapi ini semua kalau udah sebelah kiri itu sesuatu yang dari dalam dan penuh dengan makna yang dalam tentunya. Bersumber dari Allah dan komunitas ya. Aku diciptakan dengan dahsyat dan ajaib ya. Hmm. Di Mazmur banyak dibilang seperti itu ya. Menjalani hidup yang sepenuhnya berserah, berakar dalam kasih yang mendalam dan mengakui nilai dan martabat bawaan dalam diri kita. Sementara kalau diri palsu itu dibentuk sendiri, berpusat pada diri kita sendiri. Ya. Sesuatu yang berpusat pada diri kita sendiri itu mesti hati-hati. Aku di sini untuk membuktikan diriku atau aku tidak punya apa untuk diberikan. Bisa begitu. Menjalani hidup dengan kemandirian yang mengandalkan diri sendiri itu juga sebuah sebuah diri palsu karena banyak orang yang pikir saya nggak perlu orang lain, saya bisa melakukan ini sendiri ini. Banyak orang yang melakukan seperti itu sehingga dia tidak bisa menampilkan kerentanan ya. Vulnerability ya itu kerentanan yang orang lain nggak bisa lihat dia punya kelemahan gitu. Dan banyak orang yang merasa juga bahwa dia tidak boleh kelihatan lemah gitu. Itu diri palsu. Karena orang yang selalu terlihat kuat tuh dia malu untuk dia kelihatan lemah. Dan sementara orang yang malu untuk terlihat lemah berarti dia tuh tinggi hati karena tidak mau kelemahan dia diketahui orang lain. Nah, jadi ini rendah diri itu sama dengan tinggi hati sebenarnya. Mengejar validasi dan pengakuan dari orang lain. Nah, terus juga masih ada lagi banyak Bapak Ibu semua yang kita bisa lihat. Nanti Bapak Ibu baca dan renungkan. Dan sebetulnya dari situ kita bisa melihat diri kita yang sejati dan diri kita yang palsu. Oke, nah sekarang kita melihat dulu dari diri yang palsu ya. Nanti kita akan lihat dari yang diri yang sejati. Lihatlah diri Anda dengan introspeksi yang sehat dan pertimbangkan apakah Anda sering hidup dengan konsep diri yang salah. Nah, pasti harus ada tesnya ya gitu ya. Ada lihat gejala-gejalanya ya. Gejala-gejala atau tanda rasa tidak aman yang mungkin Anda bawa dari luka ayah atau ibu Anda. Pikir juga hal-hal yang sering membuat Anda mudah tersinggung atau bereaksi berlebihan dan kaji dari mana asalnya. Itu penting. Nah, makanya semalam saya minta Kak Vivin untuk kirim semua kepada Anda supaya bisa dibaca dulu dan bisa dilihat ya. Nah, di situ ada di slide-slide berikutnya itu ada 3 slide yang Anda baca ya. Nilailah dirimu sendiri dengan beri skor antara 0 sampai 10 jika masing-masing karakter apa false self atau diri diri palsu di bawah ini jika rata-ratanya tinggi berarti Anda tidak sedang dalam diri sejati dan perlu sungguh-sungguh mulai perjalanan untuk menjadi diri Anda dan saya yang sejati ya. Contoh nih ya, perbandingan. Saya sering bandingkan diri saya dengan orang lain. Atau saya merasa lebih unggul atau lebih rendah berdasarkan bandingan itu. Dulu saya sering begitu. Ketika saya duduk di satu tempat gitu ya, melihat pembicaranya gitu ya, saya sering bandingkan saya, aduh, harusnya saya bisa lebih baik dari dia lah gitu. Nah, itu itu sebuah diri palsu ya, karena Anda akan tahu bahwa diri palsu saya itu performer, saya suka menampilkan sesuatu gitu ya. Saya diri palsu saya tuh kayak senang di panggung dilihat ya orang memuji saya ketika saya ngomong sesuatu yang bagus, yang apa ya memotivasi orang gitu. Nah, itu diri palsu. Dan dulu saya sering seperti itu dan eh, saya ingat istri saya beberapa kali ingetin saya tentang itu, kamu hati-hati tentang itu ya gitu ya. Jadi membandingkan, saya merasa lebih rendah atau lebih unggul gitu ya. Jadi kalau saya lebih unggul, saya ngerasa nggak mau dengerin apa yang disampaikan. Tapi kalau saya ngerasa lebih, oh dia orang tuh bagus tuh, saya baru mau denger gitu. Nah itu tentunya Anda dan saya tidak mau seperti itu kan ya. Itu masa lalu kita. Nah ini ya membandingkan tadi ya. Kemudian
Coba dari membandingkan berapa nilainya. Ya, kalau dulu saya membandingkan tuh bisa jadi saya nilainya 10 karena sering setiap kali saya duduk dalam kebaktian saya membandingkan diri saya dengan orang tersebut. Kemudian ketakutan, takut gagal ditolak. Nah, ini juga saya dulu tinggi ya. Kemarahan ya. Berapa nilainya? Kemarahan mungkin saya bisa meledak-ledak ya karena kalau tidak mendapatkan apa yang saya dapatkan ya menutupi kerentanan saya gitu. Saya mungkin bisa tulis di angka 8. Udah ini ya defensif. Ya, kalau dikritik saya membela diri dan sebagainya ya. Atau bersikap posesif. Posesif itu nggak cuma terhadap harta ya. Oh, posesif itu nggak mau ngasih persembahan dan itu posesif juga, tapi terhadap anak kita, terhadap istri kita gitu ya. Punya mengekang dan banyak banyak hal yang harus mempertahankan kalau kamu ya harus sesuai dengan keinginan saya gitu. Itu posesif juga. Manipulatif ya. Kemudian membuat sebuah apa ya cara untuk supaya orang itu seolah-olah nah kamu tuh begini nih. Makanya saya rancangkan kamu begini karena supaya kamu tidak melakukan yang ini. Itu padahal itu manipulatif. Nah, seperti itu kira-kira ya. Mempengaruhi orang dengan cara-cara licik dan tidak langsung ini untuk keuntungan pribadi. Merusak diri ya. Kemudian mempromosikan diri, menyalahkan orang lain, berapa fokus pada diri. Saya harap Bapak Ibu semua udah ada kesempatan untuk mengisi. Nah, kemudian dari semua ini Anda jumlahkan dan rata-rata ya. Kalau rata-rata Anda tinggi ya, nah berarti itu tadi ya, itu nomornya salah berarti ya. Harusnya terus-terus ya. Eh, kemudian Anda rata-rata nilainya ya, itu kemudian menentukan berapa 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 panjang berapa jumlah angka kita itu menentukan seberapa besar diri palsu kita ya. Ada orang yang takut ditolak, ada orang yang tidak mau menertawakan diri sendiri, menghindari kerentanan yang saya tadi sebut ya, tidak mau terlihat lemah atau bodoh di depan orang lain. Padahal ini penting ya. Pernah melihat Raja Daud ya, dia hampir hampir telanjang menari-nari di depan rakyat, padahal dia raja dan istrinya menganggap dia bodoh. Tapi dia seorang raja dan dia mau terlihat lemah dan bodoh di depan orang-orang karena dia begitu mengasihi Tuhan. Itu contoh yang bagus ya. Tidak otentik ya. Tidak otentik itu tidak menjadi diri sendiri ya. Selalu menyembunyikan jati dirinya di balik kepura-puraan ya. Enggan mengambil resiko, butuh pengakuan dari luar. Nah, bunglon ya. Kalau di kantor nih orang ya, bermuka dua ya, berubah-berubah ya. Karena mau cari rasa aman. Kemudian perfeksionis, menetapkan yang standar tinggi tapi tidak realistis bagi diri sendiri maupun orang lain ya. Ada orang yang terlalu sibuk bekerja ya. Ya akibatnya ya nomor 10 tadi tuh sulit bersantai. Dia nggak bisa. Ada yang sebaliknya yang terlalu bersantai gitu ya. Tapi ada orang yang sulit bersantai. Kepahitan menekan emosi ya, menghindari konflik agar tampak kuat di mata orang lain, tetapi sebenarnya dia rapuh di dalamnya. Menjaga jarak dari orang melindungi diri dari sakit dan penolakan. Nah, Bapak Ibu semua, saya cepat aja yang itu ya karena saya ingin Anda menyelami kembali sejarah hidup Anda dan coba temukan deskripsi yang terbaik dari citra atau persona tadi ya. Persona itu citra atau diri palsu yang sudah dibentuk selama bertahun-tahun yang Anda bentuk untuk bertahan karena kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi atau karena ekspektasi dari orang tua, masyarakat, dan sebagainya. Dan ini perlu ya kejujuran untuk mengisi ini nggak apa-apa ya. Ini untuk diri Anda sendiri bukan nanti untuk dipublish ya. Oh saya nilainya segini bukan. Untuk Anda dan ini Anda juga bisa dengan Tuhan untuk eh, berdialog dan kemudian nanti mengalami proses bagaimana penyembuhan itu bisa berjalan. Nah, diri palsu Anda bisa lihat saya beradaptasi menjadi seorang yang
berusaha menyenangkan orang lain. Ini saya ada ya, saya di sini. Kemudian saya ini juga nih, saya beradaptasi untuk menjadi orang yang selalu berprestasi. Saya tuh buat saya penting sekali karena saya sering tidak dianggap kan. Jadi dulu saya menganggap prestasi itu penting. Jadi untuk supaya bisa dianggap, terutama kalau masa remaja ya, mau kenal dengan wanita ya kamu karena saya tidak punya harta ya saya harus punya prestasi gitu kan. Kalau orang yang ke sekolah diantar supir itu kan nggak sulit buat dia buat pemikiran saya waktu itu ya karena tapi saya seorang yang bukan itu jadi saya harus membuktikan dengan prestasi misalnya gitu. Kemudian eh saya menjadi apa ya orang yang di sini apa ya eh, saya menjadi orang yang sinis ya saya sinis ya. Kenapa saya beradaptasi menjadi orang yang sinis? Karena saya tidak pernah mendapatkan hal-hal yang saya perlukan ketika saya masih kecil. Saya sering, orang tua saya sudah ceritakan, orang tua saya bangkrut ketika saya masih remaja ya. Jadi kalau saya melihat orang yang berkecukupan atau orang yang mungkin hidupnya lebih harmonis ya saya sinis aja gitu ya. Kenapa? Kayak karena saya nggak mendapatkan itu. Jadi daripada saya mensyukuri ikut ikut berbahagia untuk dia, lebih baik saya menjadi orang yang sinis gitu kan. Dulu kan karena tidak tahu kebenarannya seperti itu ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin Anda bisa lihat beberapa hal yang mungkin Anda eh, refleksikan bahwa itu saya, itu Anda gitu ya. Ini akan membantu kita. Nah, jadi kita sekarang masuk pada kemenangan atas konsep diri palsu. Ada 4 langkah menuju kemenangan. Yang pertama, kita perlu mengakui bahwa kita punya masalah itu. Ya, kalau Anda tidak mengakuinya ya percuma, nggak akan ya. Oh, enggak lah, itu enggak. Akhirnya nggak bisa disembuhkan. Dokter juga mau mendiagnosa kalau pasiennya tidak bilang ada sakit ya, mau diagnosa apa gitu ya. Kedua, ampuni ya, ampuni mereka yang menyebabkan luka itu, entah itu orang tua, eh, ya bapak ibu, saudara-saudara, situasi, lingkungan dan sebagainya yang menyebabkan luka itu. Ada mungkin keluarga yang dulu pernah ditolak ya di dalam lingkungan juga ada juga ya, tidak cuma orang tua. Tapi ampuni. Kemudian temukan kemenangan batin itu ya, inner victory itu penting banget ya. Kita mengalami kemenangan batin melalui perubahan pola pikir dan kemudian yang keempat itu berjalan bersama. Ada komunitas yang mendukung, ada kompak ya. Kemudian ada koram deo seperti ini. Ini membantu bantu kita seperti menjadi komunitas positif yang membantu kita. Karena nggak cukup mengakui, mengampuni, tapi juga harus ada orang yang berjalan bersama-sama dengan kita gitu ya. Dalam kelompok kita pasti lebih kuat lah ya. Nah, miliki luka itu. Nah, tadi bicara tentang apa? Akui masalahnya yang memiliki luka itu dari pelatihan TWNAF itu The World Needs a Father ya. Anda telah menemukan luka dari ayah ibu yang sekarang itu disebut small t, trauma kecil atau rasa tidak aman dari pola pengasuhan. Nah, Anda perlu menuliskan agar Anda memiliki tanggung jawab untuk menanganinya. Luka apa yang Anda punya gitu ya. Ya, kalau saya dulu lukanya penolakan, lukanya karena saya sering dianggap bahwa ini anak yang salah dari rumah sakit diambilnya gitu ya. Itu penolakan. Jadi kalau ada tamu ya orang tua saya suka bilang maaf ya ini kalau nanti agak kurang ajar anaknya karena ya ini agak berbeda. Nah, itu walaupun kesannya bercanda tapi itu menyakiti ya. Ya saya tidak sedang mengkritik orang tua saya tetapi orang tua saya juga mungkin waktu dulu tidak memiliki pengetahuan tentang hal ini ya. Jadi mereka juga memiliki model yang salah. Jadi perlu melihat mereka sebagaimana mereka ya. Tulislah agar Anda memiliki tanggung jawab untuk menanganinya. Jadi perlu tulis luka-lukanya apa aja gitu ya. Ya, luka dilecehkan, direndahkan karena seorang miskin itu saya tulis Bapak Ibu semua ya. Ya saya sadar ya itu luka yang dalam ya sebagai orang yang remaja yang pengen melakukan tapi
kemudian waktu karena diri saya palsu, ya saya membuktikan dengan saya harus menunjukkan sesuatu. Nah itu luka itu. Nah, perlu mengampuni orang tua ya. Saya dulu marah karena orang tua saya miskin ya. Jadi saya mengampuni, mengampuni orang tua kita. Penting ya untuk kemenangan diri karena kita ini ibarat menghapus hutang dari orang lain dan kita akhirnya memutuskan untuk membayar sendiri karena kita juga orang yang berhutang sudah dibayar Allah kan. Akhirnya itu yang memerdekakan kita. Jadi buang harapan-harapan yang tidak semestinya kalau ada dari ayah, dari ibu dan ambil kendali otoritas. Maksudnya gini, orang sering berpikir bahwa ya karena kamu saya begini gitu ya. Itu berarti kan Anda ditentukan orang lain gitu ya. Ya, saya begini saya menjadi orang seperti ini karena dia nih. Nah, berarti otoritasnya kepada orang lain bukan Anda ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya begini karena dia. Bukan. Anda memutuskan karena seperti ada lagu ya, ada lagu kalau ini pernah muda gitu, ada lagu Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, ya, ya. Kau hancurkan aku dengan sikapmu. Nah, jadi seolah-olah orang lain itu punya otoritas atas diri kita sehingga kita dihancurkan oleh mereka. Padahal kita punya otoritas atas diri kita menentukan kita mau hancur atau tidak. Orang yang tidak mau kalah, eh, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dalam hal positif ya, bukan untuk bersaing secara negatif. Tetapi kalau Anda tidak mau dikalahkan dosa, tidak mau dikalahkan oleh pengaruh-pengaruh negatif, Anda tidak bisa dikalahkan. Kuncinya di Anda, bukan karena orang lain. Kemudian terapkan pengampunan. Kita mesti pengampunan itu hal yang wajib untuk kita lakukan. Nah, kemudian tadi tentang kemenangan batin, mengubah pola pikir ini untuk mengatur ulang tuh, mengatur ulang atau di dalam otak kita itu ada yang namanya jalur saraf, yang kalau sudah sekian lama dibentuk polanya akan jadi seperti itu. Nah, tapi Tuhan juga menciptakan otak kita itu ada eh, namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu kemampuan otak kita untuk membentuk ulang jalur sarafnya tadi itu. Makanya di Alkitab Anda membaca ya di kitab Filipi ya, semua yang baik, semua yang indah, semua yang berkenan, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Itu untuk mengubah ya. Roma 12 juga ya ayat 2 aja. Pembaharuan pikiran berarti mengubah memprogram ulang otak kita dengan hal-hal yang bisa mengubah kita ya firman sejati, firman Allah yang membantu kita. Itu yang sebaiknya dipakai untuk memproses jalur-jalur saraf yang baru itu, memproses otak kita. Nah, jadi ada tiga hal ya. Firman sejati dulu pertama itu dasarnya, kemudian baru bisa kita menemukan diri sejati. Setelah kita menemukan diri sejati, baru kita menemukan tujuan sejati. Nah, contoh firman sejati ya. Ini identitas kita dalam Kristus itu ditentukan oleh pemikiran kita setiap hari oleh merenungkan firman itu. Contoh ini ya, saya diterima. Kalau orang yang sering ditolak, ini Anda renungkan ayat-ayat ini ya. Saya adalah anak Allah, Yohanes 1:12 ya. Kemudian sebagai murid saya adalah semua, saya telah dibenarkan, saya bersatu. Itu cara kita memprogram otak kita. Sehingga otak kita membuat jalur saraf yang baru dan jalur saraf yang baru itu menjadi pemikiran yang kita hidupi setiap hari. Tapi kalau jalur lamanya tidak dihapus, tidak diprogram ulang, niscaya itu akan terus berjalan. Jadi perlu memikirkan firman yang sejati ya. Saya aman ya itu semua ada. Semua saya pikir sudah mendapatkan materinya ya. Saya bebas dari hukuman, saya yakin. Ini yang kita mesti terus menerus Pak Edi dulu katakan ya, terus menerus dilakukan. Nah, supaya apa? Supaya otak kita kemudian memiliki jalur pemikiran yang baru. Saya itu berarti ya. Saya adalah ranting dari Kristus, pokok anggur yang benar. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Saya telah dipilih, tetapkan menghasilkan buah. Saya adalah bait Allah. Saya adalah pelayan pendamaian bagi Allah. Ya, saya duduk bersama Yesus di alam sorgawi. Saya dapat menghampiri Allah dengan bebas dan penuh keyakinan karena sudah dibenarkan, ya, gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, indah kan kalau kita memikirkan lebih enak mana memikirkan yang seperti ini atau memikirkan
Ah, kamu tuh nggak berarti, ya, kamu tuh ngopo sih, kamu nggak ada gunanya. Nah, beda. Ini ini terus dilakukan ya, terus dilakukan. Eh, 6, bentar, saya lihat ada tulisan 63 kali nggak ya? Mana ya tadi tulisan yang 63 kali ya? Oke. Eh, ada ada yang em, kita harus pikirkan terus-menerus ini ya. Eh, oke, nggak ada. Nah, jadi setelah kita dengan firman ya kita mendapatkan diri sejati, diri kita yang sejati. Sekarang temukan deskripsi terbaik dalam satu atau paling banyak tiga kata tentang siapa diri Anda yang dikehendaki Allah dalam nanti ya saya akan tunjukkan ini slide berikutnya. Lakukan ini dengan menuliskan semua karakteristik Anda di selembar kertas ya. Saya harap Anda punya kertas, tulis ya. Karakter paling intinya apa yang mencerminkan diri Anda sejati. Kemudian berdoa, minta Tuhan menyatakan kepada Anda. Ini diri sejati. Nah, sejatinya siapa diri Anda gitu ya. 1 sampai 3 kira-kira Anda cari. Hmm. Ya, kalau saya ini pembangun ya. Kemudian saya juga seorang penghubung gitu dan juga seorang yang mengolah potensi. Itu diri saya yang sejati. Setelah saya tahu sekian lama saya berjalan bersama Tuhan bahwa Tuhan bawa selalu saya menemukan orang baru. Kemudian saya memperkenalkan, saya melatih orang itu, saya memperkenalkan kepada orang lain lagi. Kemudian setelah dia mulai sesuatu di sana, membawa, saya pergi ke orang yang baru yang lain lagi gitu. Nah, ini ya, Bapak Ibu nanti dibaca juga. Nah, setelah dibaca di dalam tadi yang saya udah kasihkan apa slide-slide ini kepada Anda. Nah, setelah tahu diri yang sejati, Anda tahu tujuan yang sejati. Jadi tahu pernyataan misi Anda itu apa. Ini contoh tujuan saya ya, tujuan sejati yang dalam pelatihan, kalau dalam pelatihan The One is Father, Anda akan dilatih untuk menemukan tujuan ini. Dan ini pernyataan tujuan saya. Saya berniat bermaksud ya, kata kerjanya apa? Melatih dan memberdayakan. Saya punya kelompok sasaran apa? Pria, pemimpin, pelatih di bawah usia 45 tahun. Kenapa? Karena saya usianya masih 55 tahun. Jadi kalau saya bisa ngelatih yang lebih muda, saya lebih efektif ya. Nah, bukan berarti nggak bisa. Menurut saya kalau saya melatih yang lebih tua, agak susah ya. Karena mungkin ada orang yang mungkin susah dipimpin yang lebih muda juga. Jadi buat saya lebih mudah memimpin yang lebih mudah. Ya, kemudian keluarga muda, kalau saya mau membantu mereka dalam training-training, biasanya saya cari yang usia pernikahannya di bawah 15 tahun. Karena masih mudah untuk di apa ya, buat saya lah ya. Saya nggak tahu dengan orang lain. Kemudian dari dari status kelompok sasaran ini apa? Mereka yang belum memiliki konsep diri dan pembapaan atau keluarga atau muridan yang akitapia. Nah, kemudian ketika saya mentraining mereka, memberdayakan mereka untuk apa hasil yang saya harapkan untuk mereka dapat diberdayakan dan memiliki saudara dalam kehidupan mereka. Dan tentunya mereka menjadi lebih baik dari saya ya, gitu ya. Melalui apa sarana atau kendaraannya, pelatihan dan pemberdayaan baik dalam lingkung pelayanan The World Needs a Father maupun The World Needs a Father itu pelayanan bapaan maupun pelayanan olahraga. Dan kemudian bisa, jadi ini bisa lihat ya setelah punya diri yang sejati, kemudian kita punya tujuan yang sejati. Jadi dari situ eh ya. Nah tadi oh iya nih sekarang kita mesti latih otak kita untuk menemukan jalur yang berpikir baru. Nah tadi ada menemukan kebohongan tadi. Anda harus melakukan ini secara berulang-ulang 63 kali terus terus memikirkan firman, pola pola pikir yang baru gitu ya. Terus lakukan karena berkali-kali ya. Oke, kemudian pernyataan pribadi saya. Jadi selama bertahun-tahun ya saya hidup dengan keyakinan bahwa saya seorang penampil ya, performer diri palsu saya. Saya suka tampil, saya suka ada di panggung, dilihat orang gitu ya. Tapi sekarang saya menyadari bahwa saya seorang anak Allah
firman sejati. 1 Yohanes 3 ayat 1 ya, di situ tentang firman Allah, tentang saya adalah anak Allah. Dan secara otentik saya ini seorang perintis, pembuka jalan, juga ini diri jati saya ya. Saya dipanggil untuk memberdayakan para pemimpin transformatif yang mengubah ya. Kemudian saya menjadi equiper tujuan sejati. Ketika saya ketemu dengan Pak Lukas itu setiap kali ketemu selalu bilang, ya kamu tuh equiper, Roy. Kamu itu equiper. Jadi itu apa ya, menegaskan lagi siapa saya dan juga apa ya, saya setelah saya menyadari ini semua ya, Bapak Ibu semua, saya tuh sekarang udah nggak punya keinginan lagi tuh kayak dulu tuh pengen dikenal, pengen dibangun. Kalau Anda lihat saya punya Instagram tapi saya nggak aktif ya, nggak pernah kayak dulu posting-posting apa gitu ya. Facebook apalagi nggak pernah, karena saya nggak saya menyadari bahwa dulu tuh itu diri palsu saya gitu ya. Saya suka nampilin foto ke luar negeri atau supaya ya memang fotonya pemandangan sih, pemandangan di luar negeri, bukan tentang diri saya di sana gitu ya. Tapi Tuhan nanya motivasinya kamu apa gitu, supaya orang tahu bahwa kamu di luar negeri gitu. Nah, jadi setelah itu saya menyadari bahwa hidup itu bukan tentang untuk itu gitu, untuk dilihat orang, dipuji. Yang penting kita fokus dengan tujuan kita yang sejati. Kita nggak dikenal nggak apa-apa. Saya nggak pernah apa mempromosikan diri saya untuk oh saya pembicara apa gitu nggak pernah. Bahkan istri saya berdoa sampai sekarang supaya saya tidak terkenal. Kenapa? Karena kalau menjadi orang terkenal itu kan repot ya, menjaga orang pasti harus menjaga reputasi dan sebagainya. Ya, itu tentu itu tujuan yang lain. Tapi maksudnya bukan tentang menjaga reputasi, tapi memang saya merasa bukan, saya nggak punya tujuan ke arah situ gitu. Saya bisa memperlengkapi orang. Saya justru senang pergi ke tempat-tempat yang yang tidak orang pergi gitu, ke pulau-pulau terpencil gitu ya. Makanya ke Indonesia Timur yang pulau-pulau yang tidak dikenal gitu itu lebih menyenangkan dan orang menerima kita apa adanya bukan karena siapa saya gitu. Dan itu yang saya pikirkan tentang diri saya. Saya ingin melakukan tugas saya, panggilan saya, dan tujuan saya untuk Tuhan. Bahwa saya bukan orang yang pengen dikasih panggung dan sebagainya ya. Karena kalau itu dilakukan berarti diri palsu saya nanti akan dikasih makan gitu. Dan berjalan bersama berarti ya kita bicara tentang tadi firman jati, diri sejati, tujuan sejati Anda. Anda harus ada orang yang eh, luangkan waktu untuk menjalin hubungan yang sehat dan pria. Kalau Anda pria, pria yang lebih tua. Kalau perempuan, perempuan yang lebih tua menjadi mentor buat Anda. Menjadi teladan kepriaan atau kewanitaan bagi Anda. Menjadi ayah atau ibu yang tidak pernah Anda miliki. Jadi Anda nggak pernah memiliki ayah ibu ideal, ya jadilah ayah ibu terbaik bagi anak-anak Anda. Dan kemudian melatih para pria, wanita atau ayah lainnya untuk menjadi mereka pria-pria sejati. Sama halnya dengan wanita ya. Jadi itu penting ada orang di depan. eh, Di depan artinya orang yang mementor Anda, kemudian di belakang itu orang yang Anda mentor, di samping kiri kanan itu orang peer ya. Peer itu berarti sepantaran yang menjaga Anda. Jadi dengan itu Anda akan aman. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu untuk menemukan diri Anda yang sejati dan Anda menghidupi sehingga Anda memiliki tujuan yang sejati sesuai yang Tuhan inginkan bagi Anda dalam nama Tuhan Yesus. Amin.